Kita berarti tidak usah Ibu slideshow aja ya. Nampak gambarnya? Tulisannya nampak? Ya, Bu. Kelihatan. Ya, kita lanjutkan ya. Pada menganalisa grafik fungsi, yang kita lihat adalah ini, nilai dari A-nya. A itu ada dua macam, A positif dan A negatif. Kalau A-nya, nilai A itu adalah di depan X kuadrat. Nilai A itu di depan X kuadrat. Bila letak X kuadratnya di belakang, maka itu tetap nilai A-nya. Jadi bukan diurutkan karena saya pernah melihat pekerjaan kalian, ada soal 2 ditambah X min X kuadrat, kalian menyebutkan nilai A-nya itu adalah 2. Bukan diurutkan seperti itu, tapi nilai A itu dilihat dari depan X kuadrat. Jika nilai A-nya positif, misalkan 2X kuadrat, itu A-nya positif. Tetapi, jika nilainya adalah min 2X kuadrat, maka nilai A-nya itu negatif. Ya, jadi A negatif positif itu menentukan grafik fungsi. Jika A-nya itu positif, maka grafik fungsinya membuka ke atas. Seperti ini. Ya, membuka ke atas. Kemudian, jika A-nya negatif, maka grafik fungsinya membuka ke bawah, seperti ini. Ya, bedanya grafik fungsi hanya ada 2, membuka ke atas dan membuka ke bawah. Selanjutnya, di sini ada 3 buah persamaan. Dilihat dari nilai yang contoh yang pertama, itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Untuk Y sama dengan X kuadrat, nilai A-nya berapa? Untuk Y sama dengan X kuadrat, nilai A-nya berapa? Berapa? Ada yang bisa menjawab? Kalau Y sama dengan X kuadrat, nilai A-nya berapa? Nilai A itu di depan X kuadrat. Ya, nilai A itu di depan X kuadrat. Bisa dinyalakan mic kalian untuk menjawabnya, bisa dinyalakan mic kalian masing-masing. Nah. Di sini contoh yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat. Kalau kemarin kan kita membuktikan nilai A untuk mengetahui grafik membuka ke atas dan ke bawah. Untuk yang tugas yang minggu yang lalu, itu kalian disuruh membuat melengkapi tabel, kemudian menggambar grafik fungsi ya. Kemudian akan kelihatan grafiknya itu membuka ke atas atau membuka ke bawah. Tetapi tidak usah dengan menggambar, kita cukup dengan melihat nilai A-nya, itu kita akan tahu grafik itu membukanya ke atas atau membukanya ke bawah. Contoh yang pertama itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Pada Y sama dengan X kuadrat, nampak nilai A-nya itu 1. Dan dia nilainya positif, maka grafiknya membuka ke atas. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4X kuadrat, terlihat nilai A-nya itu positif, positifnya 4, maka grafiknya juga membuka ke atas. Kemudian contoh yang ketiga, Y sama dengan min 4X kuadrat, nampak kalau nilai A-nya negatif. Negatifnya adalah negatif 4, maka grafiknya membuka ke bawah. Ini warnanya sudah sesuai dengan warna grafik, yang biru membuka ke atas, yang ini, yang warna biru. Ya, Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 4X kuadrat. Warnanya yang merah, yang ini. Juga membuka ke atas. Selanjutnya, yang hijau membuka ke bawah karena nilai A-nya itu adalah negatif. Jika dilihat,
contoh nomor 1 dan nomor 2 pada grafik fungsi kuadrat yang warna merah dengan warna biru, nampak kalau yang warna biru itu lebih lebar grafiknya daripada yang warna merah. Jadi dapat disimpulkan kalau A-nya semakin kecil, kecil itu artinya dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk pecahan kurang dari 1, maka grafik fungsinya semakin lebar. Sedangkan kalau nilai A-nya lebih besar dari 1, artinya bilangannya bulat, contohnya misalkan negatif 2, negatif 3, 4, 6, maka grafiknya itu akan semakin ramping. Ya, dari sini ada yang ditanyakan untuk yang ini? Sampai di contoh ini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak sampai di contoh ini? Tidak, Bu. Oh ya, sudah jelas? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Selanjutnya ya, setelah kita menentukan nilai A, jadi kalau hanya ketemu soal grafik ini membuka ke atas atau ke bawah, kamu lihat di depan itu nilai A-nya itu negatif atau positif. Kayak gitu ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Sekarang kita lanjutkan agar kita bisa menjawab soal yang nomor 3 dari tugas yang minggu lalu, yaitu terkait dengan fungsi kuadrat di mana Y sama dengan A X kuadrat plus C. Kalau di sini ada plus C-nya, kalau tadi hanya Y sama dengan A X kuadrat saja. Nilai C itu mempengaruhi pergeseran grafik, yaitu pergeseran grafiknya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Ya, jika C-nya itu positif, C-nya positif seperti ini, positif, maka grafiknya bergesernya ke atas dari sumbu X. Tetapi kalau C-nya negatif, maka di bawah sumbu X pergeserannya. Ya, jadi pada nilai C itu mempengaruhi pergeseran ke atas atau ke bawah dari sumbu X. Kita lihat contohnya. Contohnya yaitu yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4. Kemudian yang ketiga adalah Y sama dengan X kuadrat min 4. Dari ini nampak kalau yang nomor 1 itu kan C-nya 0. Berarti dia ada pas di sumbu X. Ada di pas sumbu X ya, kalau Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang pada soal yang kedua, nilai C-nya itu ternyata positif. Ya, positif ini, positif. Positif 4. Maka kalau positif harusnya nanti di atas sumbu X. Kemudian yang nomor 3, nilai C-nya itu adalah negatif. Harusnya nanti di bawah sumbu X. Kira-kira di bawah atau di atas sumbu X-nya itu berapa satuan? Nah, kita lihat gambar grafiknya. Nah, terlihat kita amati yang warna merah. Yang warna merah tadi nilai C-nya adalah 0. Maka dia pas di sumbu X. Nampak gambarnya? Nampak? Nampak, Bu. Ya, kemudian kita lihat yang warna hijau. Yang warna hijau C-nya tadi positif 4. Nah, ternyata kalau kita lihat dari posisi awal yang warna merah, itu bergesernya naik ke atas. Berapa satuan? 4 satuan. Jadi nilai C itu mempengaruhi bergeser ke atas. Berapa satuan itu tergantung dari nilai C-nya. Ya. Kemudian yang nomor 3, ternyata nilai C-nya adalah negatif. Maka kita amati yang warna hitam.
bergesernya itu ternyata ke bawah. Berapa satuan? Ternyata adalah 4 satuan ke bawah. Jadi nilai C itu mempengaruhi pergeseran grafik fungsi dari sumbu X. Dari sumbu X itu berapa satuan ke atas atau berapa satuan ke bawah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Ya. Kenapa grafik fungsinya membuka ke atas semua? Karena apa? Kenapa kok grafik fungsinya semuanya nilai ke atas? Positif. Iya, karena nilai A-nya positif. Nilai A-nya berapa? 4. 1. 1. Yang 4 itu C, Mbak. Ya. Ya, jadi ini nilai A-nya ternyata di sini positif semua, maka grafiknya membuka ke atas. Ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya. Bisa, Bu. Nah, ini adalah soal yang kemarin. Kalian ingat-ingat jawaban kalian. Kira-kira yang nomor 1, Y sama dengan 3X kuadrat, grafiknya itu membukanya kemana? Atas. Atas. Kenapa ke atas? Karena A-nya positif. A-nya positif, benar. Jadi di sini cukup kamu jawab membuka ke atas. Kalau ditanyakan alasannya karena nilai A-nya positif. Positif. Kemudian yang nomor 2, yang bawahnya. Membukanya kemana? Bawah. Ke bawah. Kenapa? Ke bawah. Karena A-nya negatif. Iya, A-nya negatif. Kalau yang nomor 3 bisa menjawab? Membukanya ke atas atau ke bawah dulu? Mana ya? Membuka ke atas. Ke atas, benar. Karena nilai A-nya positif. Positif. Ya, positif berapa? 1, benar. Sekarang kita lihat nilai C-nya. Nilai C-nya positif atau negatif? C-nya. Ya, C-nya negatif. Negatif berapa? 15. 15. Maka dia bergesernya ke atas atau ke bawah dari sumbu? Bawah. Ke bawah. Berapa Bawah. satuan? 15. Iya, 15. Jadi menurut kalian, jawaban yang kalian kirim kemarin benar atau salah? Salah. Insya Allah benar, Bu. Lupa. Jadi tahu ya sekarang ya? Iya. Ya, bisa kita lanjutkan? Bisa. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membicarakan diskriminan. Diskriminan. Ini di persamaan grafik fungsi sudah juga dibahas diskriminan. Diskriminan itu dapat dicari dengan rumus ini. D sama dengan B kuadrat min 4AC. A itu adalah di depan X kuadrat, B di depan X, C itu di hanya nilai angka atau konstanta. Pada akar fungsi kuadrat, jika D-nya lebih dari 0 itu artinya D-nya sama dengan positif. Ya, positif. Kalau D-nya positif 15, 20, 100, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Ini pada fungsi kuadrat. Kalau pada persamaan garis kan kita hanya mengetahui kira-kira nilai X-nya ada 1, 2, atau tidak memiliki. Kayak gitu ya kalau kemarin. Tetapi kalau pada fungsi kuadrat, nilai D diskriminan itu menentukan titik potong pada sumbu X. Ada berapa titik potongnya? Di sini dijelaskan ada 3 jenis. Kalau D-nya positif, maka memotong di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, maka memotongnya di 1 titik. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka tidak memotong. Dari grafik fungsi yang awal tadi, yang ini, yang bagian ini, grafik fungsi ini, kalian tahu ada yang memotong di 2 titik,
sumbu X, ada yang hanya memotong di satu titik, dan ada yang tidak memotong. Ya, jadi kalian akan tahu, oh, yang warna hijau kira-kira D-nya bagaimana? Kira-kira. Kemudian yang warna merah, kira-kira nilai D-nya itu bagaimana? Yang warna hitam juga bagaimana? Dilihat dari sifat-sifat pada diskriminan ini tadi. Ya, kita mencarinya menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini akan selalu kita pakai nanti sampai kita menggambar sketsa grafik fungsi. Ya, kita akan memakai ini. Selanjutnya, ini tadi ada tiga grafik. Tadi yang pertama ini X kuadrat, maka dia memotong sumbu X hanya di satu titik 0,0. Maka nilai D-nya sama dengan 0 karena hanya memotong di satu titik. Kemudian gambar yang selanjutnya yang warna hitam, dia memotong sumbu X di 2 titik. Ya, maka nilai D-nya positif atau lebih dari 0. Kemudian yang warna hijau ternyata dia tidak memotong sumbu X. Nah, dia malah jauh di atas sumbu X. Maka nilai D-nya kurang dari 0 atau tidak memotong sumbu X. Jadi bisa dibedakan ya dari grafik fungsinya ini tadi, nilai D-nya memotong di 2 titik, di 1 titik, atau tidak memotong di titik sumbu X. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Belum, Bu. Belum. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke ini. Kita lanjutkan ke menggambar sketsa grafik fungsi. Ya. Pada menggambar sketsa grafik fungsi ada 6 langkah. Yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X, maka nilai Z-nya adalah 0. Berarti di sini di mana A X kuadrat plus BX plus C disama dengan 0. Karena tadi nilai Z-nya sama dengan 0. Kemudian nanti kita menggunakan pemfaktoran seperti biasa. Kita mencari X1 dan X2. Di mana titiknya adalah X1,0, X2,0. Kemudian yang selanjutnya adalah memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Di mana kalau memotong sumbu Y, titiknya adalah 0, C. Jadi tidak usah mencari, langsung kita cari nilai C-nya saja. Tidak usah dimasukkan ke rumus, langsung dicari nilai C-nya. Nanti dimasukkan yaitu 0, C-nya. C-nya tergantung negatif atau positif. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang membelah grafik menjadi 2. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri atau XP. Di mana untuk mencarinya adalah min B per 2A. Ini rumusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah titik optimum. Titik optimum adalah XZP, di mana mencarinya adalah min D per 4A. Min D per 4A. D tadi adalah diskriminan. Ya, D adalah diskriminan. Nilai optimum itu ada 2. Bisa maksimal. Yang satunya adalah minimal. Ya, bisa maksimal, bisa minimal. Kalau titik puncak itu yang ini. Nah, titik puncak itu adalah XP, ZP. XP dari ini, ZP-nya dari sini. Selanjutnya nanti kita buat sketsa grafik fungsi. Contohnya, di sini ada grafik fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Dari ini kita analisa, A-nya itu berapa? Dari grafik fungsi ini, nilai A-nya berapa? 1.
Kemudian nilai B-nya 2. 2. 2. Nilai C-nya? Min 8. Iya, negatif 8. Syarat yang pertama adalah memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Maka kita rubah menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Nanti kita peroleh berapakah faktornya? Di mana dua bilangan, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 2. Kemudian kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 8. Dua bilangan maka dia akan berlawanan. Kenapa berlawanan? Karena kalau dikalikan itu negatif. Yang dikalikan bisa negatif itu adalah negatif dengan positif. 8 itu hasil perkalian dari 1 kali 8. Yang satunya adalah 4 kali 2. Ya, 8 bisa diperoleh dari 4 kali 2. Nah, kita tinggal lihat. Di sini penjumlahannya ternyata positif. Maka 4-nya itu positif. Nah, 2-nya itu negatif. Ya, maka di sini dituliskan X min 2, yang satunya adalah X plus 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Maka kita peroleh X1 berlawanan ya. Kalau di sini negatif, maka nilai X1 dan nilai X2-nya berlawanan. Kalau ini negatif, maka menjadi positif. Yang positif akan menjadi negatif. Maka titiknya tadi ya, X, Y. X1-nya 2, berarti 2,0. Bukan 2,-4 ya, karena kemarin ada yang mengerjakannya kayak gitu. Ini dikira X, ini dikira Z, makanya 2,-4. Bukan. 2 ini X, negatif 4 itu juga X. Yang pertama adalah 2,0, yang selanjutnya titik yang kedua adalah negatif 4,0. Iya, 0. Nanti kita tinggal memindahkan ke kertas berpeta. Jadi ini kita menggunakan persamaan, yaitu dengan cara memfaktorkan. Carilah faktor-faktor dari persamaan tersebut itu apa. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk titik. Titik itu adalah X, Z. Ya, titik itu adalah X, Z. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Kita lanjutkan ya. Mencari titik potong terhadap sumbu Z. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Di mana titik potong terhadap sumbu Y, rumusnya adalah ini. 0, C. Nilai C-nya tadi berapa? Nilai C-nya berapa? Dari ini nilai C-nya berapa? 2. Berapa nilai C-nya? Dari ini. Negatif 8. Maka titiknya adalah 0, negatif 8. Iya, 0,-8. Tidak ada masalah ya untuk yang ini, sederhana. Iya. Jadi yang kita amati adalah nilai dari C-nya itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah yang memotong grafik menjadi dua bagian. Itu adalah sumbu simetri. Rumusnya adalah ini. Min B per 2A. B-nya ini ya, nilai B-nya adalah 2. Maka kalau kita peroleh negatif, ditulis dulu 2 kali A-nya kali 1. Nah, kita peroleh negatif 2 per 2. Berapa kalau dibagi hasilnya? Berapa? Negatif 2 per 2. Negatif 1.
Iya, Negatif negatif 1. Itu adalah XP. XP itu nilai X-nya. Ya, jadi kita tulis negatifnya sendiri. Nanti kalau misalkan di sini nilai B kamu negatif, ini dikasih kurung. Misalkan seperti ini, dikasih kurung. Nah, jadi di sini nanti akan menjadi positif. Positif. Iya. Jadi dikasih tanda ya, kalau nilai B-nya negatif dikasih tanda kurung. Biar kamu bisa membedakan, kayak gitu. Paham? Ya. Selanjutnya adalah mencari titik optimum. Titik optimum itu adalah ZP sama dengan min D per 4A. Untuk mencari titik optimum, kita cari nilai D-nya terlebih dahulu. D itu adalah diskriminan. Rumusnya ini, B kuadrat min 4AC. Jadi kita cari ini dulu, baru dimasukkan ke dalam rumus ini. Ya, dicari ini dulu. Kita cari D-nya, B-nya berapa? B-nya 2. Iya, berarti 2 pangkat 2. Dikurangi 4 kali A-nya berapa? 1 Iya, A-nya 1. C-nya berapa? kali Negatif? Iya, jadi dikasih tanda kurung ya kalau negatif ya. Biar kita mengerjakannya mudah. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Negatif, ini negatif, ketemu negatif menjadi positif. positif. 4 kali 1 4 kali 8 32. 30. 32. Berapa? 2 Iya, 32. Sehingga berapa kalau dikalikan? Ditambah, dikalikan. 36. 36. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam sini kalau sudah ketemu. Maka sama dengan min, kita kasih ini dulu, 36. Kemudian 4. 4 kali A. A-nya berapa? 1. A-nya 1. Sehingga kalau kita tuliskan 36 dibagi 4. 4 dibagi 4. Hasilnya negatif atau positif dulu? Negatif. Iya. Negatif berapa? 9. 9. Dari hasil tadi masih ingat tidak hasil-hasilnya tadi nilai X-nya berapa? Nilai titik potong sumbu X, sumbu Y. Masih ingat? Sumbu simetri tadi hasilnya berapa saja masih ingat? Kalau masih ingat akan kita data nilainya ya. Coba kita satu-satu ya. Sudah dapat semua ini. Tinggal kita masukkan ke dalam ini. Oh, ternyata tadi nilai titik potongnya yang pertama adalah negatif 4,0, kemudian 2,0, kemudian titik potong ini adalah titik potong sumbu Z 0,-8 yang tadi rumusnya adalah 0, C ya, 0, C. Kemudian sumbu simetri tadi sumbu simetrinya yang rumusnya min B per 2A. Iya. JP yang menggunakan rumus min D per 4A tadi yang kita cari ya. Kemudian XP. XP itu adalah titik puncak. Titik puncak itu adalah XP, JP. XP-nya negatif 1, JP-nya adalah negatif 9. Maka kita peroleh titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 9. Dari keempat titik ini, coba kalian pindah ke buku berpeta kalian. Di samping kalian ada buku berpeta? Nggak ada, Bu. Ada. Kamu buat sketsa kecil aja lah. Kira-kira grafiknya bagaimana? Kamu buat sketsa kecil saja. Kira-kira grafiknya ini memotongnya di sebelah mana, ini di sebelah mana, ini titik potong terhadap sembunyinya di sebelah mana, kemudian titik puncak yang di sebelah mana. Ingat, ini grafiknya membukanya kemana dulu? Masih ingat tidak tadi?
Nilai A-nya kita lihat positif atau negatif? Positif. A-nya positif, maka membukanya ke atas. atas. Harusnya nanti grafiknya seperti ini. Ya, harusnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat nanti harusnya memotong sumbu X-nya di 2 titik. Titik pertama, titik keduanya, ya. Kemudian harus memotong sumbu Y, ada satu memotong sumbu Y-nya. Kemudian harus ada titik puncaknya juga. Ya. Sudah ada yang menggambar grafik fungsinya? Menggambar gitu. Sudah ada yang menggambar grafik fungsinya? Titik potong X-nya negatif 4,0, kemudian yang satunya adalah 2,0, titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,-8, kemudian titik puncaknya adalah negatif 1,-9. Karena grafiknya membuka ke atas, grafiknya ini kan membuka ke atas, maka nilai yang kita peroleh itu nilai minimum ya, karena grafiknya membukanya ke atas ya, karena membuka ke atas maka minimum. Ada kesulitan dalam menggambar? Meletakkan titik-titiknya? Ya. Oh ya, nilai X-nya positif. X positif itu ada di sebelah kanan. Nilai X negatif di sebelah kiri. Y positif di atas, Y negatif di bawah. Ya. Ini SD kita sudah belajar menggambar titik koordinat ya. Jadi tidak ada masalah seharusnya. Iya. Ini coba. Gambar kalian sudah ada yang jadi? Sudah ada yang jadi gambarnya? Belum, Bu. Baru mengambil sumber petanya. Bu, peteknya nggak ada, Bu. Ya, pakai kertas aja di sketsa, dikira-kira. Gimana kalau masalah kan? Jadi untuk materi PTS, soal yang hari ini kita bahas, itu kalian pelajari ya. Itu akan Iya, keluar. Bu. Ya, akan keluar. Akan keluar. Sudah ada yang jadi? Sudah ada yang jadi? Enggak. Ya, sudah ada yang jadi. Kalau sudah ada yang jadi, apakah gambarnya sama seperti punya saya? Saya juga menggambar tadi. Saya juga menggambar. Punya saya seperti ini. Coba dilihat punya kalian ya, sama atau tidak? Iya. Sama atau tidak punya kalian? Salah. Kurang Salah, Bu. lebar kesininya. Kurang yang sebelah mana punya kalian? Ini kan titik potong yang pertama tadi, negatif 4,0 ya. Terus ini titik potong yang kedua.
2,0. Kemudian ini titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi. Ya. Kemudian yang ini adalah titik puncaknya, nilai ekstrim nama lainnya. Nanti kalau di SMA kalian mengenalnya, di SMA, SMK itu namanya titik ekstrim. Titik ekstrim itu adalah titik puncaknya. Di sini titik puncaknya itu adalah minimal karena tadi grafiknya membuka ke atas. Karena grafiknya membuka ke atas, maka nilai yang kita peroleh adalah nilai optimumnya adalah minimal. Ya, di grafik fungsinya sudah pasti membuka ke atas. Karena sampai sekarang belum diizinkan. Nah ini murid ibu ada murid dari Korea ini. Siapa ini? Ada yang dari Korea juga. Ya. Siapa itu namanya itu? Jangan apa? Adanya Suga. Nah, ini ada kan dari Korea? Ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan, kita akhiri, semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri, sampai jumpa, semoga bermanfaat.